Di tengah debu padang pasir Persia dan sejarah berdarah sebuah negeri yang tak pernah tunduk, berdirilah sosok yang menjelma bukan hanya sebagai pemimpin, tapi sebagai simbol keabadian revolusi, Ayatollah Ali Khamenei. Ia dibentuk bukan oleh istana, melainkan oleh penjara, pelarian, dan derita. Dalam kesepian sel bawah tanah rezim Shah, ia menuliskan takdirnya dengan darah dan doa. Saat revolusi Islam meletus bagikan badai, Khamenei tak berlindung. Ia berjalan di tengah kobaran, mengumandangkan seruan ilahi yang mengguncang kekaisaran lama. Di dunia yang penuh fitnah dan intrik geopolitik, Khamenei berdiri seperti menara keimanan, tak bergeming. Melawan sanksi, ancaman perang, infiltrasi budaya dan kebangkitan generasi muda yang resah. Ia berbicara bukan dengan kata, tapi dengan keteguhan. Baginya, hidup bukan untuk tunduk, tapi untuk berjuang. Hingga tetes darah terakhir, hingga panggilan akhirat menyapa. Ayatollah Ali Khamenei telah menjadi pemimpin tertinggi Iran sejak 1949. Dikenal sebagai sosok yang tegas dan penuh strategi dalam menghadapi ancaman domestik. Ia membangun jaringan kekuasaan melalui garda revolusi, memperkuat pengawasan terhadap media, dan memberdayakan lembaga keagamaan untuk menjaga stabilitas. Khamenei juga piawai mengelola persaingan antar faksi politik, memanfaatkan loyalitas militer, serta menekan oposisi dengan kebijakan represif. Kepemimpinannya yang sentralistik dianggap mampu meredam gejolak, meski kerap menuai kritik keras dari dalam negeri. Siapa sih sebenarnya Ayatollah Ali Khamenei yang diincar Israel dan Amerika Serikat? Dia bukan presiden, tapi kekuatannya bisa ngalahin presiden Iran sendiri. Jabatan dia adalah Supreme Leader, artinya dia adalah pemegang kekuasaan tertinggi di negeri para mullah alias Iran. Dia bisa nentuin presiden, hakim, tentara, bahkan mengontrol media dan militer. Literally, tangan kanan dan kirinya Iran. Tapi kalian tahu nggak kekuatannya gak cuma dari jabatan? Keluarganya juga punya network super berpengaruh. Anak-anak dan menantunya pegang posisi penting, dari elit ekonomi, ulama, sampai keamanan Iran. Banyak yang menyebut mereka invisible empire, kekaisaran diam-diam di balik layar pemerintahan. Tapi jangan harap bisa ngulik kehidupan pribadi mereka. Mereka semua dijaga ketat dan minim informasi publik. Mereka anti banget tampil di publik, tapi influence-nya gede banget, bisa ngegerakin ekonomi dan politik Iran di balik layar. Jadi, kalau di Iran, presiden bukanlah orang yang paling kuat, melainkan Khamenei dan kliennya yang seperti pemain belakang layar dalam film politik dunia. Serigala yang paling berbahaya bukan yang paling ribut, tapi yang berjalan sendirian tanpa suara dan penuh tujuan. Lone Wolf bukan berarti antisosial, tapi dia tahu dunia ini bukan panggung buat cari pengakuan. Dia nggak butuh validasi, nggak haus tepuk tangan. Yang dia kejar cuma satu hal, misi kehidupan. Orang lain pamer, dia diam. Orang lain ramai, dia berpikir. Dan saat waktunya datang, dia eksekusi dengan tenang. Kesendirian bukan kelemahan baginya. Itu adalah medan tempur, tempat dia mengasah diri tanpa distraksi dan basa-basi. Lo mau dihormati? Mau punya aura pemimpin kayak Thomas Shelby? Belajarlah berdiri sendiri.